Pak, kita tidak bodoh, tolong ya. Sahkan 12 tuntutan masyarakat yang ada di TikToknya Kak Salsaer. Dah, itu coba 7 hari. PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Teman-temanku banyak banget yang nge-tag tentang penjarahan yang hari ini terjadi di rumah AS dan juga di rumah beberapa orang yang lainnya. Aku nggak tahu apakah berita itu benar atau enggak, tapi dilihat dari beberapa video sepertinya itu adalah berita yang asli. Yang mau aku sampaikan adalah aku ingin semua ini berjalan dengan profesional. Jadi aku tidak membenarkan adanya penjarahan, adanya perampasan dan lain sebagainya. Tapi aku memahami kenapa masyarakat sampai semarah itu terhadap pihak-pihak atau politisi-politisi yang sudah menyakiti hati rakyat ini. Ini adalah bukti bahwa kesenjangan sosial yang terlalu besar antara parlemen, orang-orang di parlemen, dan rakyat itu menimbulkan rasa ketidakadilan yang begitu besar. Pengerukan pajak yang mau dinaikkan, sikap petantang, petenteng, arogan, menghina rakyat, dan lain sebagainya, itu menambah amarah setiap saat terhadap rakyat. Rakyat sudah sulit, hidup mereka sudah semakin tercekik, masih juga harus ditambah tekanan-tekanannya. BPJS mau dinaikkan juga, pajak mau dinaikkan, dan lain sebagainya. Sudah terlalu banyak tekanan yang diberikan kepada rakyat Indonesia, sementara mereka tidak merasakan hasil kerja dari kalian-kalian ini, dan di saat yang bersamaan mereka dengan bisa-bisa ikut menghina masyarakat secara terang benderang. Dengan adanya kesenjangan sosial yang sebesar ini, amarah masyarakat menumpuk dan semakin menumpuk, dan kelambatan kalian dalam menyelesaikan masalah membuat masyarakat tidak lagi percaya bahwa kita bisa mencari dan menitipkan keadilan kepada kalian-kalian ini. Kalau kalian kemarin bertindak dengan cepat, udah mensahkan RUU perampasan aset, masyarakat nggak perlu lagi untuk pergi ke rumah-rumah itu dan menjarah rumah-rumah itu karena keadilan sudah dilaksanakan. Tapi saat keadilan tidak dilaksanakan, yang terjadi adalah dipertemukan dengan amarah, yang terjadi adalah kita ingin mengadili orang-orang itu sendiri. Ini yang sebenarnya kita takutkan dari adanya kesenjangan sosial yang begitu besar. Ini yang kita takutkan dari adanya sikap petatang petenteng, sombong dan gila hormat, karena itu semua menanamkan kebencian yang ada di hati masyarakat, dan mereka menunggu saat yang tepat untuk akhirnya bisa bertindak. Segera sahkan RUU perampasan aset sebelum kemarahan masyarakat semakin membabi buta. Ayo, wahai Bapak Presiden Prabowo yang kami hormati, dan DPR RI, segera kami rakyat meminta sahkan undang-undang perampasan aset bagi koruptor di Indonesia. Kami menunggu DPR segera mensahkan undang-undang perampasan aset. Kami rakyat menunggu.